Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Menjeng beserta jajarannya, pimpinan cabang Aisyah, kemudian pimpinan cabang Urtum, semua pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah se-Kecamatan Menjeng. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa hadir mengikuti Baitul Arqam yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Bapak Ibu, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat yang hadir di sini tidak ada yang sedih, semuanya bahagia. Masih semangat? Masih ada yang ngantuk? Tidak apa-apa ngantuk ya. Gedang kelotok dirubung laler. Gak apa-apa ngantuk, pokoknya jauh ngiler. Oke Bapak Ibu, untuk menyemangati kita yel-yel dulu ya. Kalau saya mengatakan siapa kita, nanti tolong dijawab Muhammadiyah. Kalau saya mengatakan Muhammadiyah, tolong dijawab mencerahkan. Kalau saya mengatakan Muhammadiyah yang kedua, tolong dijawab memajukan. Kalau saya mengatakan Indonesia, tolong dijawab Jaya, 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 gitu ya. Oke, kita coba. Siapa kita? Muhammadiyah. Oh, nasi termuni ya. Yang belakang ya, ibu-ibu. Siapa kita? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Mencerahkan. Muhammadiyah. Yang kedua memajukan, ya. Kemudian yang terakhir Indonesia. Jaya. Jaya. Ya. Ulangi sekali lagi. Apa Mbak? Siapa kita? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Mencerahkan. Muhammadiyah. Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Semangat ya. Jadi gak rugi kayak kopi sak bungkus sak kotak ya Mas ya. Bapak Ibu, alangkah bahagianya pada hari ini saya lihat Bapak Ibu walaupun harus meninggalkan ya Bu Ma'rufah, tapi ada juga yang membawa pasangannya selain saya dan Bu Iin, ada lagi Bu Gracia, Pak Sudi ya. Siapa lagi? Bu Eti, Pak Sukir dan yang lainnya, Pak Sodigun ya. Kayaknya sing bawa pasangan ditempatkan di villa sendiri ya Pak ya. Bahkan ada yang bawa bapak ibunya, luar biasa ya. Ini Mas Haris, kemudian Bu Sulani dan Pak Mukid ya. Luar biasa ya Pak ya. Ada apa Totok dengan putranya, dengan istrinya. Iya, dengan istrinya, alhamdulillah ya. Semoga kita yang hadir di sini, insya Allah nanti ditakdirkan Allah dipertemukan di surga, Bapak Ibu ya. Nah ini ada pantun Bu Sulika, gara-gara Bu Sulika paling ngarang pantun nih mau ya. Bulan Ramadan sebentar lagi, bersiaplah untuk bermujahadah. Nanti cakep kok gak banget kelas ya. Nah ya, semoga kita yang hadir di sini telah masuk surga bersama. Oke Bapak Ibu, nanti masih banyak pantunnya, jangan khawatir ya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Al Ustadz Bapak Fajar Nur Cahyo, STHI. STHI itu apa Bapak Ibu? Tauisi.
Sarjana Teologi Islam. Ya. Gak kalah kalau pendeta Pak ya. Teologi. Ya. Tempat lahir Surabaya 1 September 1973. Sik enom Pak Fajar ya. 73 Bapak Ibu ya. Alamat Desa Dharma RT 1 RW 1. Kemudian riwayat pendidikan SD lulus tahun 1985 di SD Darul Ulum Surabaya ya. Pak Fajar lulus SD, saya lulus SMA. Kemudian SMP lulus tahun 89 di SMP Negeri 21 Surabaya. SMA tahun 1992 di SMA Perkapalan Surabaya. Perguruan tinggi lulus tahun 97 di Al-Khojini Surabaya Pak ya. Sidoarjo Pak. Oh Sidoarjo. Kemudian yang kedua ternyata kuliahnya 2 kali Pak Fajar ini ya. Jadi S1 tambah S1 sama dengan S2 ya. Lulus tahun 2013 di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian pengalaman organisasi, pernah menjadi ketua IPM Pagesangan Surabaya, sekretaris pimpinan cabang Tapak Suci Karah Surabaya, sekretaris PC PAN Surabaya, sekretaris Majelis Tabligh Menjeng. Ke Menjeng ini sejak tahun 2007 Pak. 7 ya. Kemudian menjabat sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah sejak 2023. Nanti minta berapa periode Pak? Kemudian Bapak Ibu pengalaman kerja tahun 1992 ini 2029 Pak? 2029, pensiunnya 2029 Pak. Oh pensiunnya, sik durung Pak, sik suwe ya. Tahun 2029 iki pensiunnya ya. Sekarang usia berapa? Sekarang usia 52. Oh sik suwe Pak ya. 42. Sebagai Quality Control PT PAL Surabaya ya. Itulah Bapak Ibu kurikulum vitae dari penyaji materi yaitu ibadah syariah Bapak Fajar Nur Cahyo STHI. Monggo kita ikuti dengan seksama. Nanti kita berikan sesi tanya jawab di menjelang akhir penyajian materi pada ibadah syariah. Monggo disiapkan pikirannya fokus ya Bapak Ibu. Kalau bisa ya dicatat. Nyatatnya kalau tidak bawa pulpen, ya direkam do HP atau dicatat di HP ya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Fajar, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja karena tadi sudah saya sebut semuanya. Cuma tadi saya sempat buka WA. Ya nggak apa-apa, memang harus seperti ini. Kalau memang ada yang perlu masukan, silahkan memasukkan. Pak, ini NA kok belum disebut? Iya apa? Iya, tadi saya belum nyebut NA ya. Saya juga. Ngapunten. Ada yang belum saya sebut juga dari yang ikut di sini, Pak. Saya, alhamdulillah, udah singilingno. Karena itu saya mohon maaf kalau NA belum saya sebut. Yang saya hormati Ketua PCNA dan jajarannya yang hadir pada sore hari ini. Yang lainnya sudah saya sebut. Pak Kres ya, mohon maaf Pak Kres ya. Baiklah Bapak Ibu, ini langsung saja. Ada 3 slide, semuanya sudah saya share. Print PDF-nya di grup. Ada 3 slide. Misalkan dibahas semuanya, itu telungulan gak mari. Karena 1 slide itu yang kita bus sholat itu memang saya ambilkan dari ini toharoh dulu Mbak, toharoh. Iya. Jadi ada toharoh, ada sholat. Kemudian saya kemarin terngiang-ngiang karena ini awal poso, maka saya akan membahas tentang kalender hijriyah global tunggal, yang ada hubungannya dengan ibadah sholat juga. Jadi sekarang toharoh dulu langsung.
halaman pertama. Next Mbak, langsung toharoh. Ya, terus nah ini. Jadi kalau kita bicara tentang toharoh, jadi ini ya. Jadi toharoh itu kalau di sini nggak kelihatan ya tulisannya ya? Nggak kelihatan, just nggak apa lah. Jadi ini aja, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Itu pentingnya toharoh. Jadi antara toharoh bersuci, kemudian ini nanti silahkan. Ini memang saya ibu-ibunya di belakang dengar. Tadi saya baca di grup, iki yang dekat belakang nggak dengar. Nah. Oh, nggak apa-apa. Hujan itu perlu kita senyumi airnya, karena air itu juga barokah. Jadi kita harus tetap bahagia seperti yang sama Pak Zainuddin tadi. Insya Allah nanti sampai jam 5 kurang seperempat bisa tanya jawab. Pokoknya jam 5 mari gak mari bubar. Kita isoma. Nanti kita kembali lagi. Silakan nanti sholat maghrib isya di vilanya masing-masing bersih diri. Kemudian nanti jam 7 kita kembali ke sini, Pak Toha sudah datang. Oke, toharoh itu betapa pentingnya toharoh. Jadi toharoh itu sholat walaupun khusyuk kaya apa, tetap nggak akan diterima kalau toharohnya nggak benar. Jadi wudhu. Terus lanjut Mbak. Iya, nah ini. Terus lanjut slide berikutnya. Jenis toharoh itu ada 3 di slide selanjutnya. Terus. Tadi kan sudah saya kasih anu. Oh gitu, ya wes. Jadi ada dikecilkan dikit. Ada 3 kalau toharoh itu. Mari ini jangan-jangan. Ada 3 yaitu wudhu, mandi, dan tayamum. Toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Hadisnya ada semuanya. Monggo dibuka HP-nya masing-masing. Di situ saya ambilkan dari HPT. Nanti misalkan mau di rantingnya ada slide gini, itu bisa mungkin manggil saya Pak Suudi, Pak Sukir, atau teman-teman Pak Zainuddin untuk menjelaskan masalah hal-hal yang berkenaan dengan toharoh, sholat, dan ini memang saya screenshot kemudian saya tempel di PPT ini. Minimal panjenengan tahu caranya untuk membedah berkenaan dengan toharoh, kemudian sholat, kemudian hal-hal yang berkenaan tentang ibadah syariah kita. Kemudian lanjut Mbak. Iya. Ini kitab toharoh. Nah ini. Jadi ini tulisannya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, sebelum kita menginjak ke sini bahwa Allah menciptakan air itu untuk toharoh utama. Kalau tidak ada air baru dengan tayamum nanti ada. Betapa air ini adalah unsur utama kehidupan kita. Termasuk tubuh manusia itu 70% lebih itu isinya air. Karena itu pada saat manusia meninggal dunia, maka terjadi letusan pada tubuhnya sehingga nanti akan tinggal tulang kerangka, kemudian rambut, gigi, tengkorak, dan nanti akan hilang semuanya kecuali tulang belakang kita. Inilah yang DNA kita. Jadi DNA itu nanti tulang belakang itu, dan nanti pada saat Yaumul Mahsyar manusia atau kita semua dibangkitkan, diawali dari tulang belakang kita sehingga kita menjadi manusia utuh seperti saat ini. Dan manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amaliyahnya masing-masing. Nah, bagaimana air? Kita nggak usah panjang-panjang. Kita memang sengaja yang ada di sini seperti yang disebut Pak Suudi.
Yang ada di sini sengaja nggak saya tampilkan semuanya karena monggo diwaca dhewe. Panjenengan di sini kalau jak untuk out of the box, untuk di samping healing menikmati alam sekitar, tapi kita menyadari hakikat tentang hal-hal yang berkenaan ruh ibadah kita. Monggo di setel YouTube yang pertama, Mbak, tentang The Power of the Water. The Power of the Water ini Profesor Masaru Emoto, seorang profesor Jepang yang yang pernah menyelidiki tentang air. Dengar. The following topic is often classified as pseudoscience. Ada yang bahasa Indonesia. Enggak, saya sambil dicari bahasa Indonesianya. Ini adalah seorang profesor Jepang yang menyelidiki dan meneliti tentang air. Kemudian profesor Jepang itu, jadi nanti ketika jenengan ini ketika operator sudah bisa menampilkan bahasa Indonesianya, kita bisa melihat. Kemudian nanti jenengan tinggal mencocokkan. Kemudian beliau mempunyai teknologi foto aura. Air itu ono air sing dipisu-pisui. Jajan dipicuk, dan seterusnya misalnya. Nah itu di dewek nih nggih. Ada air yang Ada air yang di netral lah. Pokoknya kita biasa bersikap kepada air itu, kemudian ucapannya juga biasa. Ada air yang dibacakan kalimat-kalimat doa. Nah, doa itu, jadi doa ya. Jadi kita kembali kepada doa. Bahwa doa itu antara kita. Jadi ini yang secara pada prinsipnya diabaikan dan diturunkan. Ayo kita dengarkan dulu. Meskipun saat ini orang semakin terbuka terhadap penelitian dan gagasan tentang pentingnya getaran dan energi, konsep air terprogram atau mengingat air masih sulit dipercaya oleh kebanyakan orang. Dr. Masaru Emoto, seorang peneliti Jepang yang lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1943 di Yokohama, Jepang, telah memperoleh pengakuan internasional atas studi dan eksperimennya tentang pengaruh kesadaran manusia pada struktur molekul air. Dr. Dengan semua bisa melakukan semacam tadabbur bahwa air itu ciptaan Allah, di mana Allah itu adalah Tuhan seluruh manusia. Karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 21 kalau nggak salah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya leres iki, Pak. Jadi hei manusia, sapa menungso iku? Menungso iku ya wong agamane apapun. Nah, di sini inilah kebetulan saya itu menekuni perbandingan agama. Jadi saya sering berinteraksi dengan teman-teman dari pendeta, juga pernah berinteraksi dengan teman-teman dari biksu, juga pernah berinteraksi dari teman-teman di Sabto Dharma Gandul itu. Gandul. Iya. Bukan berarti kita membenarkan semua agama, tidak. Jadi agama itu innadina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu sudah final. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan orang berlainan agama. Nah, tadi di sini dilukiskan, Pak. Kok ono biksu sih, Pak? Biksu ndongane banyu kemudian airnya bisa membentuk kristal yang indah. Ini maksudnya apa? Bahwa pentingnya kula panjenengan menyampaikan omongan-omongan yang santun, omongan-omongan yang tidak mengandung energi negatif, omongan-omongan yang tidak mendiskreditkan. Itu pentingnya. Karena apa? Karena yang ada di hadapan kita, kula panjenengan semua, mayoritas unsurnya adalah air. Sehingga itu pentingnya. Karena itu kepada pendidikan anak, di dunia pendidikan, jangan mengatakan anakmu bodoh. Karena ini tadi,
Goblok kan itu sudah terekam dan itu masuk ke dalam air yang ada di dalam anak kita. Mungkin si ngomong juga pernah. Semua kita mungkin pernah. Goblok-goblok nih wong sekitar kita, anak, istri kita. Monggo kula banyak istighfar. Karena memang nggak ada manusia yang sempurna. Nah, dengan adanya Baitul Arqam seperti pada malam hari ini, kula panjenengan ngaji tiap minggu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengupgrade kesadaran yang ada di dalam diri kula panjenengan, termasuk wudu juga seperti itu. Jadi monggo ketika wudu niku kula panjenengan diawali dengan niat yang ikhlas. Nah, ini ada pada kitab wudu ini monggo nanti dibuka, silakan dibuka. Saya kalau misalkan delok siji-siji nanti yang penting-penting aja yang saya bongkar di sini. Nanti silakan dibaca sendiri. Sebelum wudu bijalah dengan niat. Nah, niat itu apa? Niat itu di sini ada bahwa sesuatu yang baik semuanya akan tertolak. La yubda bi bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dengan didahului dengan bacaan bismillah, ada hadisnya. Nah, ini alasan dalilnya di sini. Di sini ada alasan dalilnya, nanti mungkin bisa dibedah nanti kalau di pengajian ranting ya. Ini apa dasar amaliyahnya. Kemudian ini dasar dalilnya. Ada nomor satu amaliyahnya ini membasuh muka misalkan. Dalilnya ada di nomor 2, itu sebenarnya ada di HPT. Cuma saya yakin panjenengan lek disuguhi HPT paling termasuk kula kadang-kadang ngantuk nggih kula damel bantal. Lah sing gak sepiro dengan HPT apa HPT gitu tulisannya cilik-cilik wegah. Nah, ini saya masukkan ke PPT panjenengan untuk monggo di timbangane pas wayahe longgar buka HP nyetel game. Lha tapi delok HPT sing pun kula share niku monggo diangen-angen didelok lah niku. Termasuk pada saat wudu monggo kula panjenengan dihayati yang di. Jadi kembali ke masalah air tadi, betapa pentingnya kula panjenengan menyadari indahnya ciptaan Allah. Karena itu jangan heran lek wonten nggih yang namanya di saudara kita kan ada itu banyu asmaan. Sebenarnya banyu asmaan itu enggak nyalai syariat. Karena apa? Karena delok asma sing diwaca apa kan ngoten. Lek kula panjenengan misalkan berdoa kemudian kita bacakan ayat kursi, kemudian kita bacakan Fatihah, kemudian ada air di hadapan kita sholat, kemudian air itu kita taruh di hadapan kita, kemudian kita sholat, kemudian kita berzikir. Kalau menurut pengamatan Dr. Masaru Emoto yang dari Jepang itu, maka kristal air ini beda bentuknya. Jadi secara mikroskop itu beda. Banyu sing dipisui ambek banyu sing didongani itu secara struktur molekul air itu berbeda. Berbedanya dari apa? Berbedanya dari frekuensi. Bahwa nah ini sekedar pengetahuan tentang energi ya. Tadi kan dibuat tentang energi. Energi itu adalah sesuatu yang bagian dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah Allah. Ayat-ayat kauniyah juga ada. Ayat cuma ayat-ayat kauniyah Allah. Sehingga Rasulullah menyampaikan apabila ada hadis yang menyatakan apabila Rasulullah tubuhnya sakit, maka Rasulullah meletakkan tangannya ke bagian yang sakit, kemudian berdoa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Bisa dibuka nanti anunya. Banyak itu. Ya Allah, ya Allah Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit yang ada pada diriku. Itu secara lek kula panjenengan mek ndelok apa wis gak yakin blas. Keyakinan itu bagian dari kesadaran. Lek kula panjenengan ngaji niku kemudian membedah tentang ayat-ayat kauniyah Allah bahwa di dalam tubuh kula panjenengan itu ada yang namanya energi yang diciptakan oleh Allah. Sesungguhnya penyembuh pada diri kula panjenengan adalah sudah diciptakan Allah dalam diri kita.
Jadi kula panjenengan misalkan loro, niku sesungguhnya obat itu hanya perantara. Lah lek panjenengan kepingin lebih dalam, monggo panjenengan banyak menyetel YouTube, timbangannya YouTube, misalkan YouTube nyetel lainnya, panjenengan silakan ditulis nyetel YouTube Dr. Zaidul Akbar. Dr. Zaidul Akbar itu membedah penyakit manusia dari sisi medis maupun dari sisi amaliyah atau perilaku. Contoh misalkan niku biasane wong sing lara kencing manis iku wonge iku muring-muringan. Nah niku Zaidul Akbar ngono. Iki kula mboten nyindir sinten kula mboten sumerat. Jenengan lara napa kula lara mboten sumerat. Niki introspeksi. Jadi untuk introspeksi diri kita masing-masing. Sing kena lara ginjal biasanya wong cengkal. Kasarane ngoten. Nah, Dr. Zaidul Akbar itu menyampaikan bahwa Allah menciptakan tubuh kula panjenengan lengkap dengan penyembuhnya. Sehingga kunci kesembuhan sakit seseorang itu adalah pada dirinya dan perilakunya serta pola pikir, mindset hati dan jiwanya. Termasuk salah satunya kula panjenengan dalam ayat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 29. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, lek misalkan kalau panjenengan dewane obat, waduh, aku lek gak ngombe iki gak waras. Ngombe itu durung karuan waras. Karena apa? Karena hatinya. Jadi yang menyembuhkan itu Allah. Obat hanya perantara. Allah sudah menciptakan penyembuh di dalam diri kita. Contoh misalkan, kula panjenengan keberet napa istilahnya keberet seng misal, red ngoten. Lah niku kan misalkan gak dikei apa-apa. Ini kan biasanya obat luar. Obat luar itu adalah untuk infeksi misalkan. Siapakah yang menyambung luka kula panjenengan? Itu adalah zat-zat antibodi di dalam diri kita yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi obat itu 20% atau bahkan 10%, yang 90% itu adalah hati dan jiwa kita, energi yang ada di dalam diri kita. Karena itu optimisme, keyakinan, kemudian prasangka baik kepada Allah, kemudian keyakinan yang totalitas hanya kepada Allah, ketauhidan yang tegak lurus, itu adalah modal dasar dalam kula panjenengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dalam rangka untuk kula panjenengan napa menjaga kesehatan kula panjenengan, menjaga akhlak kepribadian kula panjenengan yang tadi sudah dijelaskan Pak Suudi, PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang sifatnya universal. Nah, ibadah ini termasuk toharoh. Toharoh itu kalau panjenengan ketika wudu monggo diamati. Jadi Pak niku lak wong kebatinan boten. Wong Islam niku kudu menapa istilahnya menghayati apa yang ada di tadabbur. Tadabbur ini melihat gunung-gunung afala yang duruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung napa ditegakkan sing benjing niku gunung sing ketok tengene ngajeng kula panjenengan wayahe kiamat niku kal jibalu kal ihnil manfus, seperti napa kapas yang berterbangan. Lek gunung koyok kapas berterbangan, kula panjenengan koyok napa? Koyok laron. Nggih, koyok laron montang-manting gak karu-karuan. Nah, disitulah kula panjenengan menghubungkan antara firman Allah yang firmannya yang di Quran dan firmannya yang di alam raya sekitar kula panjenengan. Nah, saniki monggo di setel yang kedua, Pak, YouTube yang kedua. Jadi wudu secara sepintas bagaimana? Ustadz Adi Hidayat ini supportan promosi, sponsor kalau istilah promosi. Nggih, yang nomor 2. Nah, siap, sambil nunggu ya, Jadi, nah ini leres. Monggo
Ini napa rukun wudunya. Bisa? Nggih, sambil nunggu. Nggih. Monggo kita dengarkan. Dengar. Kayak mau lah enak. Nggih, pelan-pelan biar mengefikkan dulu volumenya. Jadi wudu monggo kula panjenengan wudu niku sing serius, nggih. Monggo niki lek kados makalah ngeten iki, kados wayahe materi ngeten iki sing santai mawon, mboten napa-napa. Pak, kula pegel kalian turu, mboten napa-napa. Pokoknya gak ngeleset, soalnya nggone gak ono. Mboten napa kalian turu. Karena apa? Karena yang tidur itu fisik jenengan. Jiwa jenengan itu masih bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Nggih, saya setuju. Nah, monggo. Tunjukkan yang pokok dulu, nanti beda antara tayamum dengan wudu. Ingat ya, rukunnya beda. Rukunnya beda. Perhatikan baik-baik. Taksilu wujuhakum, maka basuhlah wajah. Masalah itu, ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan basuh. Tumpahkan, ambil air, tumpahkan. Jadi bukan dipercikan, ambil, tumpahkan. Wujuh mana wujuh itu? Wujuh itu jamaah dari kata wajah. Ya, kalau terkait dengan wajah di kepala, berarti bagian ini depan. Ini sampai ke sini nih bagian bawah telinga sini. Ya, jadi ketika Anda ambil, tumpahkan di sini. Ini bisa Anda gunakan di bagian telunjuk untuk membersihkan kotoran yang ada di sini. Itu sudut-sudut mata di sini. Jempol bisa Anda gunakan untuk membersihkan yang di bawah ini. Di randon itu kan ada isoma ya setelah itu gimana? Ngaji tentang toharoh itu di Ngering itu hampir setahun. Nanti saya kulo bedah pelan-pelan hampir setahun baru ganti kitabus sholah. Itu apa di HPT juga. Tapi nggak pakai PPT gini, tapi pakai HPT. Kalau tumbasakan di Jakarta, kalau pesanakan berapa eksemplar, 39 eksemplar, Ibu-ibu Aisyah Ngering itu minta untuk dipesankan, kemudian membedah HPT. Monggo, lek panjenengan kepengin membedah HPT, monggo. Bapak-bapak di BCM siap untuk membantu untuk mengkaji hadisnya, dikaji satu persatu. Yang sholat, PPT sholat, Mbak, sudah. Yang halaman, ya ini. Lanjut. Terus. Oh. Terus. Si. Coba sih bawa lagi. Terus. Ya. Terus naik. Terus naik lagi. Naik lagi, benar? Bukan. Naik. Go. Fa idza kuntum ila shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin fa idza. Nah ini terakhir, ini kitaban mauquta, waktunya telah ditentukan. Sholat itu waktunya telah ditentukan. Nah, sebelum nanti sholat waktunya telah ditentukan, ini sebenarnya ini adalah event yang tepat karena Bapak-bapak adalah representasi ranting, representasi PRA. Ini tentang subuh, tentang waktu subuh. Nah, sebelum kita menginjak tentang KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, monggo yang YouTube 3 sudah sambil pelan-pelan disiapkan. Jadi, sholat itu waktunya telah ditetapkan. Karena itu, sambil menunggu tayangan yang nomor 3, saya berharap panjenengan semua, ketua ranting, ketua Muhammadiyah maupun Aisyah, kemudian dari bapak-bapak ketua cabang, untuk mendownload aplikasi yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Monggo, sing nyekel HP di-download di Play Store, aplikasinya Masa. Aplikasi Masa itu memuat tentang kalender Hijriah Global Tunggal. Di situ ada apa fitur, ada fitur apa? Ada fitur kalender Hijriah, kalender Masehi, waktu sholat, di mana ada perbedaan cukup signifikan antara yang ada di waktu subuh. Monggo, Mbak. Ini tentang sholat. Monggo, silakan. Allah. Yes, sebentar. Jadi mau di
Jadi untuk sholat yang penting, wudhu kita menghayati gerakannya, sholat kita memahami maknanya. Jadi gerakan yang ada, kemudian lafaz yang kita lantunkan. Nah, betapa pentingnya kita memahami lafaznya. Monggo silakan disaksikan tayangan berikut. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja. Janji ya. Takbir saja. Kalau paham yang dibaca, itu makin tak terlukiskan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu baru takbir Allahu Akbar sudah gemetar nikmatnya khusyuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah Amal-amalan yang lain. Yang terakhir, monggo yang PPT nomor 3 tentang, nah ini yang nanti silakan dibedah tentang sholat ya, dibedah. Nah ini yang tentang kalender global, kalender hijriah global tunggal. Kalender hijriah global tunggal itu mungkin ini kok dikecilkan lagi nggak bisa? Biar agak Nggih. Jadi kalender hijriah global tunggal. Monggo yang nanti di-download nggih. Di-download dari aplikasi. Sudah download semuanya? Kalender masa Muhammadiyah. Sebelum ini coba nanti di Mbak. Iya, yang dikecilkan lagi, dikecilkan lagi. Coba lihat. Nah, terus kecilkan lagi. Terus kecilkan lagi. Tulisannya gede-gede kok, enggak apa-apa. Nah, udah. Insyaallah dari belakang ketok. Ibu-ibu kelihatan? Oh, tidak. Kelihatan. Wis gedene meneh, Mbak, gedene meneh. Ayo cukup. Ini kelihatan? Kelihatan, nggih. Jadi ini Muhammadiyah, nggih. Nomor satu dulu. Yang atasnya. Nah, jadi Muhammadiyah secara resmi memberlakukan kalender hijriah global tunggal yang diresmikan di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi itu menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Jadi matlaknya itu satu. Kalau tanggal Masehi itu bisa seragam. Jadi mulai di Greenwich, jadi GMT, Greenwich Mean Time, yang sekarang di-upgrade dengan UTC, Universal Time Coordinate. Itu adalah dari ilmu astronomi, sehingga waktu 00-nya itu berada di Greenwich sana. Jadi beda antara Greenwich Mean Time sama UTC, cuma referensinya ada di sana, 00-nya di sana. Indonesia bagian barat kebetulan waktunya UTC plus 7. Jadi antara 00 sana sama Indonesia itu selisih 7 jam yang bagian barat. Bagian tengah selisih 8 jam, alias UTC plus 8. Itu secara astronomi bisa dipertanggungjawabkan. Secara ilmu hisab juga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga 100 tahun ke depan gerhana matahari, gerhana bulan itu sudah bisa diprediksi. Itulah yang Kongres Umat Islam Sedunia itu merumuskan tentang satu dunia, satu matlak, satu acuan tentang pengkalenderan, yaitu kalender hijriah global tunggal. Sehingga karena memang itu masih Muhammadiyah memang dari dulu, yaitu tadi yang disampaikan Pak Suudi, prakteknya dicela, tapi engkau diikuti. Insya Allah 10, 20, 30, 40 tahun ke depan, maka semuanya akan mengikuti yang kalender hijriah global tunggal. Jadi besok itu puasa kita, jadi secara ekstrim, monggo dinaikkan lagi. Puasa kita itu kemungkinan akan berbeda. Muhammadiyah lebih dulu, pemerintah dan ormas yang lain yang menggunakan menggunakan matlak lokal itu adalah wilayah Indonesia, wilayatul hukmi Indonesia, maka selisih 1 hari. Nah, kenapa kok bisa beda, Pak? Nah, monggo naik lagi.
Terus naik lagi. Terus lagi. Ayo ini. Jadi ini adalah dalam Kongres Internasional pada 30 Mei ya 2016. Seluruh muka bumi adalah satu matlak. Bulan baru dimulai apabila terjadi imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu adalah posisi hilal di atas ufuk. Imkanur ru'yah atau posisi hilal di atas ufuk itu adalah 8 derajat di suatu tempat dimanapun di muka bumi sebelum pukul 00 UTC. 00 UTC ini ada yang itu apa UTC atau GMT. Sebelum pukul 00, kalau di suatu tempat dimanapun, minimal panjenengan paham lah, walaupun titik-titik, walaupun gak paham belas, minimal nanti panjenengan bisa tanya lagi. Jadi apabila sebelum, kalau dulu hisab itu agak beda dengan ini. Kalau hisab itu pedomannya sebelum matahari terbenam. Kalau yang satu matlak ini adalah pedomannya adalah apabila sebelum 0000 UTC atau waktu universal time koordinat itu tinggi bulan dimanapun ada yang mencapai 8 derajat berarti itu sudah ganti tanggal. Kemudian lagi turun lagi Mbak. Naik. Nah ini. Wah, ini terjadi setelah lewat, walaupun terjadi setelah lewat 00, bulan baru tetap dapat dimulai. Jadi misalkan ya, itu kriteria pertama. Kriteria pertama adalah apabila di suatu tempat dimanapun di dunia ini sebelum pukul 00 waktu setempat, tinggi bulan di atas ufuk itu sudah mencapai 8 derajat, maka itu sudah masuk tanggal 1. Kalau seandainya kriteria itu belum terpenuhi, maka ada kriteria kedua. Nah ini, kriteria kedua adalah parameter 8 derajat tersebut mencapai daratan benua Amerika, kemudian jadi walaupun setelah lewat pukul 00, karena sebelum pukul 00 belum ada yang 8 derajat, masih ada kriteria kedua, bulan baru tetap dapat dimulai pada hari itu dengan ketentuan parameternya adalah 5 derajat tersebut mencapai daratan benua Amerika. Jadi di Amerika sana sebagai akhir dari hari itu sebelum fajar terbit itu sudah ada yang mencapai 8 derajat, maka dianggap sudah masuk satu tanggal dengan catatan ini nomor 2, ijtima di zona waktu timur bumi terjadi sebelum fajar. Ijtima itu apa? Ijtima itu adalah posisi matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Apabila di Selandia Baru atau ke Australia, di Indonesia sebelum itu terjadi ijtima sebelum fajar terjadi, dan kebetulan di Amerika, kebetulan besok itu di Alaska, itu derajatnya sudah mencapai 5 derajat di atas ufuk sebelum fajar terbit, dua poin ini terjadi, maka itu sudah masuk tanggal 1. Karena itu potensi perbedaannya sangat besar, karena kebetulan besok itu kriteria yang kedua itu yang berlaku. Kemudian kalau kriteria yang pertama yang terjadi kemungkinan bareng. Tapi kalau kriteria yang kedua yang terjadi persis pada saat hisab wujudul hilal, apabila di Aceh, Sumatera Barat di atas ufuk, maka wilayatul hukmi di seluruh Indonesia masuk tanggal 1. Itu hisab wujudul hilal. Nah, sudah. Ini wis pokoknya paham gak paham, monggo dipahami. Besok nanti bisa tanya. Lanjut. Ini yang penting kan, minimal O lah, minimal O. Lanjut. Dan ini bisa dibaca di PPT. Nah ini adalah apa? Apa ini yang di Play Store itu? Ya, masa. Ini aplikasi untuk masa. Ini adalah kreasi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang membentuk tim IT untuk aplikasi masa ini, di mana akurasinya mencapai 30 tahun ke depan.
30 tahun depan, nanti 30 tahun ke depan nanti akan di upgrade lagi. Nah di sini terus angkat, terus naik lagi. Oh lah ini kalau buka ada ketemu ini ada login Muhammadiyah ID, skip login terus lanjut. Nah ini apa? Yang kemarin ini sengaja saya terus naik, Mbak. Terus nah ini ada aplikasinya sholat, kiblat, doa. Dengan mau iuran ke Muhammadiyah nanti bisa, tapi aplikasinya belum lengkap ini, masih bertahap. Terus naik, terus. Nah ini ada kalender. Sekarang kita berada pada tanggal naik, Mbak, naik. Kita berada pada tanggal berapa? 7 Februari ya. Sekarang 19 Syakban. Nah, enak tinggal lihat HP panjenengan. Terus naik. Nah ini coba, monggo dibandingkan. Ini adalah kalender global kalender hijriah global tunggal. Kelihatan? Ibu-ibu kelihatan? Mau digedekne malih. Untuk yang subuh, yang atas saja, yang atas. Nah, coba kita bandingkan. Kalau di kalender hijriah global tunggal tidak mengenal imsak. Jadi langsung, subuh itu langsung gak ada imsak-imsakan. Nah ini imsak itu tujuannya untuk mewanti-wanti. Kemudian ini coba, untuk terbitnya selisih 2 menit. Duhurnya 11.45, duhurnya 11 sama. Ini adalah kalender yang ini. Nah yang ini itu adalah jadwal azan secara umum, yang bukan global. Yang ini adalah yang hijriah global tunggal. Ini ndak ada waduh, kelihatan belakang ya. Nah, ini untuk maghrib, asar, duhur ndak ada perbedaan. Tapi ada perbedaan subuh 4.21, di sini subuh 4.12. Selisih berapa? Terus naik. 9 menit. Naik. Terus. Oh, nah ini. Terus naik lagi. Nah, ini tabelnya. Selisih 9 menit. Yang terbit selisih 2 menit, isaknya selisih 1 menit, maghrib, asar tidak ada selisih. Subuhnya 0421, ini pada tanggal, coba atasnya coba dilihat. Ini pada turun. Ini adalah pada Kamis tanggal 5 Februari 17 Syakban kemarin. Subuh 4.21, di sini subuh 4.12. Kok bisa seperti ini? Nah, ayo naik lagi terus. Polemik waktu azan subuh. Jadi pada munas tarjih yang tambah 5 menit enggak apa-apa ya? Maghribnya jam berapa sih? Jam 6. Masih lama, Pak. Adane selak kademen kok, kasihan ibu. Tambah 5 menit aja, nanti bisa tanya jawab 5 menit. Pada Munas Tarjih ke-31 tahun 2020, nah ini via daring, terus naik, Mbak. Nah, Nah, hari waktu subuh berdasarkan matahari pada ketinggian 18 derajat di bawah ufuk, bukan 21 derajat di bawah ufuk. Jadi yang umum saat ini itu, ini misalkan ini garis cakrawala atau garis ufuk ya. Waktu subuh, waktu terbitnya fajar atau terbitnya rona kekuning-kuningan keputihan dari timur, itu secara pengamatan astronomi yang telah dilakukan Muhammadiyah selama 4 tahun berturut-turut, itu menunjukkan bahwa azan itu adalah azan subuh itu minus 18 derajat, bukan minus 20 derajat. Kalau ini ufuk, maka minus 20 di sini, minus 18 itu ada di atasnya. Sehingga ketika minus 20 derajat turun azan subuh. Itu masih petang, belum terbit fajar. Sehingga ini akhirnya ditanfitkan oleh Majelis Taklim Muhammadiyah dan mengikat kepada seluruh warga Muhammadiyah di musola-musola dan masjid Muhammadiyah. Lho Pak, corone ya napa? Corone adalah pada saat azan berkumandang tenggene waktu umum, panjenengan tambahi 9 menit. Iya.
Pak, dilokno wong kampung, Pak. Lho, panjenengan ibadah mosok dilokno wong kampung. Pak Sudi pun saja ngoten. Ini masalahnya, lho Pak, misalkan awake dhewe adane tetep melu kono terus salate rada diundur. Berarti kita kan enggak berdakwah. Jadi adane diundur. Karena apa? Ini bukan hanya Muhammadiyah tok loh ya. Ini di kalangan-kalangan Nahdliyin yang Zahro, ya. memahami, yang melek ilmu Zahro falak, enak. yang melek ilmu astronomi, Iya, mereka Profesor sudah Fikih. menerapkan di masjidnya masing-masing. Ya. Profesor Dr. Ahmad Zahro itu adalah mantan ketua pimpinan wilayah seneng, Jawa Ahmad Timur, Zahro itu enak. Nahdlatul Ulama. Di masjidnya itu adanya mundur 10 menit. Kenapa? Beliau paham. Lek sholatnya sadurunge waktune iku gak sah. Iya, terus masuk. Itu. Tetapi rata-rata sholatnya teman-teman itu kan rata-rata sudah masuk waktu. Tapi adane iku lho sing durung mlebu waktu. Nah, lek adane durung mlebu waktu iku pojo ambek bojoke umat. Wah, wis adzan, aku tak sholat. Itu kan kasihan umat. Terutama nek Umpamane sing subuh karo maghrib. dodolan nok pasar, Mas Endi misalkan dodolan kerupuk misalkan, adzan sholat padahal durung wayahe. Kan gitu. Teman kadang-kadang kan ada orang-orang selak apa nyambut gawe, sholat di rumah. Lah yang cari aman, saya punya teman juga yang penjual kerupuk temannya Mas Endi itu, Pak Yudi itu dari Jember, beliau juga orang Nahdliyin, sering ngomong dengan saya. Dan salah satu temu di masjid. Kulo sampe iku Mas Fajar, wong lek wayahe subuh niku aja durung wayahe. Itu teman Nahdliyin seperti itu. Lah kula panjenengan wong Muhammadiyah mosok gak wani ngundur rek. Sanggup Bapak Ibu? Siap. Memundurkan adzan subuh sejak saat ini 10 menit setelah adzan, 9 menit setelah adzan di masjid lainnya. Sanggup? Wedi diomeli wong ngono mboten? Moga. Napa? 9 menit. 9 menit. Nggih. Monggo, Pak. Pun nyambung tanya jawab mboten napa nggih? Sip, Nggih. Pak. Gimana? Enggak usah. Kalau waktunya nutup disetel, kalau enggak nutup enggak usah. Waktu hari Minggu kemarin kan ada bimbingan imam di masjid Nggih. At-Taqwa Bengkeng. Nggih. Saya lihat waktu subuh di masjid At-Taqwa Bengkeng Iya. itu kok jam 4 lewat 10 menit. Nggih. Sedangkan di tempat saya itu sudah jam 4 21. menit. Kok berbeda jauh saya gitu. Nggih. Mana yang betul dan mana yang salah itu, Pak? Salah menjadi. Nggih, kita jangan berpedoman pada Hanya jam dinding yang berjalan itu. Jam dinding yang berjalan itu, Pak, itu adalah mengikuti setelan lawas. Iya. Nah, kadang-kadang kelemahan marbot di bagian adzan. Pak, ditambah 9 menit. Nggih. Lho, sampeyan guru 9 menit. Ampun, Pak, niku punan. Jadi kita harus strike. Takmir kudu strike. Pak, iki. Nah, itu kenapa kadang-kadang jam yang di dinding itu kan produk dari pabrik. Aku kalau kadang-kadang curiga. Lah nggih, kadang. Oh gitu ya, lah ya. Oh, masih jam 4 lewat 10 menit di jenjang itu. Nggih. Jadi itu setelan satelit Pak kadang-kadang Pak, nggak bisa diedit. Nggih, sehingga kita harus menambah sendiri. Jadi kadang-kadang di masjid titik wis adzan tambah 9 menit. Nah, kita harus tegas seperti itu takmirnya. Nah, otomatis jarak dari adzan ke iqomahnya juga dikai kesempatan untuk sholat sunnah qobliyah. Kan gitu. Jadi ini penting Pak. Penting ini. Monggo nanti pokoknya jam 5 kita sudah berakhir. Silakan kalau langsung aja Mbak ya. Moderator Pak Udin enggak betul nggih. Nanti jenengan sing nutup. Langsung mau nggih interaksi nggih. Monggo. Masih ada waktu 5 menit, 4 menit. Monggo kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nggih monggo. Monggo Ibu ini mic-nya. Nggih. Bapak. Makme di sini. Monggo. ya? Mic-nya. Setelah turun, Mic-nya di estafet. Ibu yang di belakang tadi tanya. Oh, siap, nggih, gantian, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya sedikit ada menurut sedikit ya Pak ya.
dalam fajar itu saya pernah baca itu ada fajar kadib dengan fajar sodik. Kalau fajar sodik itu kan waktunya sholat subuh. Terus fajar kadib itu fajar yang bagaimana? Yang nomor dua itu sholat subuh. Ya, dalam sholat subuh itu kan ya dalam sholat apapun, sholat 5 waktu itu jamaah itu ada jedanya antara adzan dan iqamah. Itu jedanya berapa menit, 10 menit kah? Tapi saya pernah baca hadis ya, jeda atau beri jarak antara adzan dan iqamah itu seperti orang makan sampai selesai. Nah itu terus makan sampai selesai itu kan ya ono sing embo sing dan sebagainya itu. Yang saya maksud itu berapa mestinya, soalnya gini Pak ya mohon maaf, sholat subuh di saya itu ada yang sholat apa kok Pak, sholat sunnahnya itu banyak yang ketinggalan karena cukup cepat gitu loh Pak. Sedangkan saya pernah sholat di masjid Fakih Usman di kampus itu subuhnya nunggu sampai lama sekali lah. Itu bagaimana yang baik itu? Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu perempuan satu laki satu, nanti insya Allah agak menyimpang sedikit tentang sholat. Saya mau tanya tentang sholat syuruk. Sholat syuruk itu perbedaannya antara sholat subuh ditambah berapa menitkah atau berapa yang benar? Yang saya tahu sholat syuruk itu kan permulaan duha gitu Pak. Permulaan duha Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu yang Pak Muksin gitu. Tadi masalah Pak fajar nih. Fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar sodik. Yang fajar sodik itu adalah yang ini, yang kita berada pada minus 18 derajat, di mana tampak rona putih atau merah, kemudian nanti akan menjadi matahari terbit. Nah, fajar kadzib itu jam berapa? Fajar kadzib itu panjenengan kepingin mengamati saged niku Beijing insyaallah saged lah. Niki ngomong di gunung itu biasanya ketok. Panjenengan medal jam 3 sampai jam setengah sekawan itu ada semacam rona merah di ufuk timur. Dan setelah itu dia hilang. Nah, ini jenenge fajar kadzib. Jadi pada saat kula panjenengan melaksanakan sholat tahajud, itu nggak tahu itu adalah proses astronomi. Jadi matahari mau apa atau karena ada planet Mars Pak ya. Ada planet Mars di sebelah timur. Venus ya. Oh, kalau Mars di sebelah barat ya. Bintang timur. Jadi di situ ada yang mengeluarkan cahaya dan ciri-cirinya lek fajar kadzib itu tampak rona merah koyok arepe isu tapi nggak lama. Tapi kemudian tenggelam lagi, hilang lagi. Itu namanya fajar kadzib. Silahkan. Nanti besok pada saat setelah sholat tahajud sebelum subuh kira-kira setengah jam atau 45 menit dilihat di sisi timur. Kalau sana kiblatnya ya, berarti arahnya sana. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Terus bar ngoten tentang itu jarak antara adzan dan iqamat itu seperti tiang makan sampai selesai. Nggih paling enggak 10 sampai 15 menit lah. Mosok mangan sampai setengah jam. Kan mboten mungkin. Jadi idealnya itu 10 menit minimal. Jarak antara selesainya adzan sampai tumekaning iqamat minimal 10 menit. Kersane napa? Kersane saged salat qobliyah. Monggo disetel dan itu untuk ditaati oleh marbot. Ono azan ka ono wong salat, ka ono wong salat, ya kita harus disiplin. Lek gorong wayahe qomat aja dikomati. Lho Pak, terus apa nganggur? Sinten sing ngarani nganggur? Doa yang mustajabah itu adalah bainal azan wa iqamah. Kula panjenengan saged berzikir, saged berdoa karena itu adalah waktu mustajabah untuk kula panjenengan berdoa. Yang ketiga, sholat suruk. Sholat suruk itu adalah tenggene setelan adzan itu biasanya titit niku lho, niku kan suruk ya.
Suruh panjenengan enteni 10 menit setelah terbit itu adalah sholat suruh. Sunahnya sholat suruh adalah pada saat kula panjenengan setelah subuh itu tidak keluar dari masjid. Iktikaf di masjid sampai tumekaning suruh. Setelah 10 menit kula panjenengan sholat, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Rasulullah dawuh tamah sempurna pahalanya. Tapi syaratnya nggih mboten angsal medal dugi masjid. Nggih, kalau Pak kula medal dugi masjid, lek anu bar ngoten kula tak salat subuh. Lah niku tidak mengenai di sabda Rasulullah. Barang siapa yang setelah subuh dia beriktikaf di dalam masjid, kemudian sampai matahari terbit, kemudian dia sholat suruh. Lah sholat suruh itu adalah setelah matahari terbit, zamannya 10 menit. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berhaji sempurna. Itu sabda Rasulullah. Ngerti ya Bu? Ya, Pak sholat duha itu ya setelah itu. Jadi idealnya sholat duha itu antara jam 9, jam 10. Pak misalkan sholat duha itu sami kalian sholat suruh, buatan apa-apa, karena ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan sholat duha itu ya sholat suruh itu, ada yang mengatakan sholat suruh dewe, sholat duha dewe. Lalu kalau panjenengan gak iktikaf nang masjid, misalkan bar terbit 10 menit kalau panjenengan sholat, anggap aja niku jenenge sholat duha. Lah kalau panjenengan iktikaf di masjid, kemudian sampai suruh setelah 10 menit kalau panjenengan sholat suruh, sholat 2 rakaat, itu namanya sholat suruh pemotongan mawon. Karena memang sholat suruh itu dalam sabda Rasulullah itu dikhususkan. Setelah iktikaf, kemudian matahari terbit, setelah 10 menit sholat suruh, pahalanya seperti pahala orang haji, sempurna. Ngapunten kelebihan 4 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Latul walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti ada info ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Saya melihat para mustami seperti serigala yang akan menangkap mangsanya ya. Tidak ada satupun yang ngantuk kecuali yang mau tidur nanti aja malam ya. Bapak Ibu, belum. Ini gara yuk kepingin moco pantun ya Bapak ya. Ke Pacet beli bayam. Ojo lali tuku apukat. Masih paham, gak paham, sing penting tetap semangat. Tadi saya yakin Bapak Ibu semuanya paham ya. Nanti di balik layar kita bisa komunikasi dengan para penyaji sehingga akan memperjelas ilmu yang akan didapat. Mohon Ibu-ibu jangan beranjak dulu ya. Ini ada pembagian ya. Tolong duduk dulu. Bu Ma'rufah akan membagikan sesuatu. Betul ya? Tolong jangan beranjak dulu Bapak Ibu. Ada sedikit info yang akan harus kita terima. Bapak Ibu, satu lagi ya. Burung kenari, burung garuda. Itulah nama-nama burung ya. Untuk selanjutnya mungkin saya sebagai moderator untuk materi ibadah syariah, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya Bu Ma'rufah akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan untuk saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.